Berikut adalah profil singkat serta rekam jejak performa di babak 64 besar untuk klub perwakilan dari Pulau Sulawesi yang sukses mengamankan tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertama, G Makassar, City Makassar, Sulawesi Selatan. Profil singkat memiliki nama lengkap Galaxy Makassar City FC. Klub ini merupakan salah satu representasi modern dari kota Makassar, mengandalkan pembinaan usia muda yang masif di Sulawesi Selatan. Tim ini dikenal dengan gaya main yang cepat, bertenaga, dan Spartan khas karakter sepak bola Makassar. Rekam jejak di babak 64 besar, Galaxy Makassar City tampil meyakinkan sepanjang fase grup babak 64 besar. Kolektivitas tim yang matang dan ketajaman lini serang. Mereka terbukti ampuh meruntuhkan pertahanan lawan-lawannya, memastikan satu tempat aman untuk melaju ke fase nasional berikutnya. Kedua, MRC Bulukumba, Sulawesi Selatan. Profil singkat berasal dari Kabupaten Bulukumba, klub dengan logo kapal pinisi, yang khas ini didirikan pada tahun 2021, tertera pada logo MRC Bulukumba, membawa ambisi besar untuk mengharumkan nama daerah berjuluk Bumi Panritalopi di pentas sepak bola nasional. Rekam jejak di babak 64 besar, perjuangan MRC Bulukumba di babak 64 besar dilalui dengan penuh kedisiplinan taktik. Meskipun bersaing ketat dengan tim-tim luar pulau yang tangguh, mereka berhasil meraup poin-poin krusial di laga penentu untuk mendampingi wakil Sulsel lainnya ke babak 32 besar. Ketiga, Persimaju Mamuju, Sulawesi Barat. Profil singkat Persimaju Mamuju merupakan tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Klub ini membawa semangat tinggi sebagai satu-satunya perwakilan dari Jazirah Sulbar di fase nasional ini. Rekam jejak di babak 64 besar, Persimaju tampil sebagai salah satu tim kuda hitam yang mengejutkan di babak 64 besar. Bermain tanpa beban dan mengandalkan militansi pertahanan yang rapat, mereka sukses mencuri kemenangan-kemenangan tipis yang krusial demi mengamankan kelolosan. Keempat, Persma 1960 Manado, Sulawesi Utara. Rekam jejak di babak 64 besar. Kematangan mental dan faktor sejarah berbicara banyak bagi Persma 1960 di babak 64 besar, mengandalkan skuad yang mengombinasikan ketenangan pemain senior dan kecepatan pemain muda. Mereka tampil dominan di fase grup hingga mengunci tiket 32 besar dengan mantap. Kelima, Unaaha FC, Konawe, Sulawesi Tenggara. Rekam jejak di babak 64 besar. Sebagai klub yang relatif sangat baru, Unaaha FC tampil mengejutkan di babak 64 besar. Stamina prima dan determinasi tinggi sepanjang 90 menit pertandingan membuat mereka mampu menjungkir balikan prediksi dan mengamankan posisi kelolosan secara dramatis. Keenam, Celebes FC Palu, Sulawesi Tengah. Rekam jejak di babak 64 besar. Pengalaman mengelola tekanan di kompetisi nasional membuat Celebes FC tampil tenang sepanjang babak 64 besar. Dengan organisasi permainan yang rapi dari lini belakang hingga depan, mereka sukses menyapu poin penting dan melenggang mulus ke babak 32 besar. Berikut adalah profil singkat serta rekam jejak performa. Jejak performa di babak 64 besar untuk klub-klub perwakilan dari Provinsi Jawa Timur yang berhasil melaju ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertama, Persenga Nganjuk. Nganjuk, profil singkat, Persenga Nganjuk merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang memiliki julukan Singo Barong. Tim ini memiliki basis supporter fanatik Supermania dan dikenal selalu mengandalkan pembinaan talenta lokal yang memiliki semangat juang tinggi. Rekam jejak di babak 64 besar, di babak 64 besar nasional, Persenga Nganjuk berhasil tampil konsisten di bawah tekanan. Berkat strategi permainan terbuka dan kerjasama tim yang solid, mereka mampu mengamankan poin-poin krusial di laga penentu untuk menyegel tiket kelolosan ke babak 32 besar. Kedua, Persinga Ngawi-Ngawi. Profil singkat, Persinga Ngawi, yang dikenal dengan julukan Laskar Ketonggo, merupakan klub yang sudah cukup berpengalaman di kancah sepak bola nasional. Bahkan sempat mencicipi ketatnya persaingan di kasta kedua, Liga 2 beberapa tahun silam.
rekam jejak di babak 64 besar. Pengalaman dan kematangan mental bertanding menjadi kunci utama. Persingga Ngawi melewati babak 64 besar. Menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar provinsi, mereka memperagakan permainan yang taktis dan disiplin guna mengunci posisi aman di klasemen grup. Ketiga, Persit Jember. Profil singkat, Persit Jember merupakan salah satu tim legendaris di Jawa Timur yang memiliki julukan macan raung, didukung oleh salah satu basis supporter terbesar di wilayah Tapal Kuda Berni. Persit membawa ambisi besar untuk membangkitkan kejayaan sepak bola Jember di tingkat nasional. Rekam jejak di babak 64 besar, perjalanan Persik Jember di babak 64 besar dilalui dengan produktivitas gol yang cukup baik. Karakter permainan menyerang yang agresif dan cepat membuat mereka mampu mendominasi pertandingan-pertandingan awal fase grup hingga memastikan diri melaju ke fase berikutnya. Keempat, Pasuruan United Pasuruan. Rekam jejak di babak 64 besar, Pasuruan United menjadi salah satu tim kejutan yang tampil impresif di babak 64 besar. Mengandalkan skuad muda yang bertenaga dan skema serangan balik cepat, mereka sukses menjungkir balikan prediksi dan mengamankan satu tiket ke babak 32 besar. Kelima, Persepam Pamekasan. Rekam jejak di babak 64 besar dengan mentalitas ex-klub kasta tertinggi. Persepam tampil dominan dan menunjukkan kematangan taktik di babak 64 besar. Pertahanan yang kokoh dan organisasi. Permainan yang rapi membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya di fase grup. Keenam, Persikoba Kota Batu. Kota Batu, rekam jejak di babak 64 besar. Persikoba Kota Batu berhasil lolos dari babak 64 besar setelah melalui persaingan grup yang sangat ketat hingga laga terakhir. Melalui perjuangan yang gigih dan efisiensi dalam memanfaatkan peluang, mereka sukses meraih posisi yang dibutuhkan untuk melaju ke babak 32 besar. Berikut adalah profil singkat serta rekam jejak performa di babak 64 besar untuk klub-klub perwakilan dari Nusa Tenggara Timur dan wilayah Papua yang berhasil menembus babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertama, PSN Ngada-Ngada, Nusa Tenggara Timur. PSN Ngada. Perserikatan Sepak Bola Ngada merupakan salah satu tim paling disegani di wilayah NTT dengan sejarah prestasi yang kuat di kompetisi regional seperti El Tari Memorial Cup. Klub yang berbasis di Kabupaten Ngada ini terkenal dengan gaya bermain kolektif dan melahirkan banyak bakat lokal berbakat. Tampil tangguh di fase grup nasional, PS Ngada berhasil melewati babak 64 besar berkat konsistensi permainan mereka. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Ngada, mereka mampu mengamankan poin-poin krusial di laga penentu untuk mengunci posisi kelolosan. Kedua, Persada Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Persada membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Sumba di panggung sepak bola nasional. Mengandalkan semangat juang yang tinggi dan kecepatan para pemain sayapnya, tim ini menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Persada memberikan kejutan di babak 64 besar dengan performa yang disiplin. Di bawah tekanan ketat kompetisi nasional, mereka sukses mencuri kemenangan penting atas tim-tim lawan demi memastikan diri melangkah ke babak 32 besar. Ketiga, Persiker Keerom, Papua. Klub yang didirikan sejak tahun 2014 ini berbasis di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Seperti ciri khas tim Papua pada umumnya, Persiker mengandalkan kekuatan fisik yang prima, kecepatan individual, serta teknik alami para pemainnya. Perjalanan Persiker di babak 64 besar dilalui dengan penuh kerja keras. Menghadapi tim-tim kuat dari luar pulau, mereka mampu memperagakan permainan menyerang yang efektif dan produktif untuk merebut tiket babak 32 besar. Keempat, Persipani Paniai, Papua Tengah. Persipani Paniai merupakan tim kebanggaan dari wilayah pegunungan, tepatnya Kabupaten Paniai yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua Tengah. Membawa identitas kuat masyarakat lokal, tim ini dikenal memiliki daya juang yang pantang menyerah. Persipani tampil solid sepanjang babak 64 besar dengan taktik yang disiplin. Karakter permainan yang keras namun sportif membuat mereka berhasil mengandaskan perlawanan masu-masu di grupnya dan
memastikan posisi di fase berikutnya. Kelima, Wamena United Wamena, Papua Pegunungan. Wamena United tampil mendominasi di beberapa laga krusial babak 64 besar. Keunggulan stamina yang menjadi ciri khas tim dataran tinggi membuat mereka mampu tampil konstan selama 90 menit penuh, hingga sukses mengamankan tiket 32 besar. Keenam, Persemai Maibrat Papua Barat Daya. Walau berstatus sebagai tim yang kurang diunggulkan di awal, Persemai Maibrat tampil mengejutkan di babak 64 besar dengan kombinasi strategi pertahanan yang rapat dan efisiensi peluang. Mereka berhasil lolos secara dramatis ke babak 32 besar.